Halo sahabat RV, selamat sore, salam sehat. Sore hari ini sambil menunggu bukber, kita akan membahas mengenai hal sepele tapi penting, yakni mediasi. Nah, mediasi atau kalau di beberapa instansi itu disebut dengan restoratif justice atau RJ. Apa itu mediasi? Mediasi adalah upaya pertemuan dari para pihak untuk menemukan solusi yang terbaik terhadap perkara yang dihadapi. Ya. Kapan itu somasi? Somasi adalah dilakukan di awal daripada sebuah permasalahan yang sudah diperkarakan. Tuh. Nah, apa tujuan mediasi? Tujuan mediasi itu adalah untuk menemukan solusi atau ya cara jalan keluar untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Ya. Kemudian apa keuntungan daripada mediasi? Nah, ini penting. Mediasi ini apabila tercapai sepakat, maka keuntungan yang didapat itu sangat besar. Yang pertama tentunya ketika para pihak yang bersengketa atau berperkara itu sepakat, damai, mediasi, maka perkara tidak akan lanjut, tidak bertele-tele dan tidak memakan waktu, tenaga, pikiran, dan pasti biaya. Yang kedua, otomatis tidak akan ada kalah dan menang. Karena apa? Karena porsinya seimbang. Ya, kewajiban dan hak terpenuhi. Sehingga tidak ada yang kalah dan tidak ada yang sakit hati. Nah, itu keuntungan daripada mediasi. Kemudian, kalau di pengadilan, ketika gugatan sudah masuk, ya, itu diwajibkan untuk dilaksanakan mediasi bagi pihak penggugat dan tergugat atau turut tergugat. Fungsinya apa? Agar apabila mediasi ini mencapai kata sepakat, jadi tidak ada itu perkara lanjut, tidak ada. Selesai. Karena apa? Kalau perkara lanjut dan hakim memutus, maka otomatis ada yang kalah dan ada yang dimenangkan. Yang kalah otomatis akan mengalami kerugian yang luar biasa sesuai dengan tuntutan daripada yang dimenangkan. Nah, namun ketika mediasinya selesai, maka ya mungkin penggugat minta 100 juta ya karena ada kesepakatan ya. Jadi bisa berkurang jadi 50 juta atau 100 juta seketika dibayarkan mungkin karena kesepakatan mediasi tersebut maka berkurang ya bisa dicicil 5 kali. Nah, sehingga sangat meringankan. Oleh sebab itu maka di pengadilan itu wajib hukumnya dilaksanakan dulu mediasi baru ke agenda berikutnya. Apabila pihak-pihak beretikat buruk dalam menjalankan mediasi, ya, seperti penggugat, maka gugatannya dapat digugurkan. Nah, kalau tergugat etikatnya buruk, maka dia akan dituntut membayar biaya perkara. Ya, itu terkait dengan mediasi di pengadilan perihal gugatan. Kemudian selain di perdata, apakah di pidana bisa terjadi mediasi? Ya tentu bisa. Ya, di pidana mulai dari proses penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan. Penyidikan itu di kepolisian, penuntutan itu di pengadilan, di kejaksaan.
kedua instansi ini berwenang untuk melaksanakan mediasi bagi para pihak, ya, sehingga ada istilah yang disebut dengan RJ, Restoratif Justice, ya. RJ ini sangat penting karena apa? Ketika korban ya dipertemukan dengan pelaku dan ditemukan titik temu, maka bisa berdamai dan tidak perlu lanjut, ya. Namun perlu dicatat bahwa mediasi atau RJ yang boleh dilakukan itu terkait dengan tindak pidana tertentu saja. Misal hutang piutang, pencurian, penggelapan, nah itu boleh. Tapi kalau sudah terkait dengan nyawa atau badan, seperti hal pembunuhan, nah itu tidak bisa dilaksanakan mediasi, itu nggak bisa. Itu karena sudah adanya jatuhnya korban meninggal dunia, ya, sehingga tidak bisa dilakukan mediasi. Ya, itu kalau di perkara pidana terkait dengan mediasi atau restoratif justice. Tapi pada intinya memang negara tidak bisa berdamai dengan pihak pelaku tindak pidana, ya. Itu sebetulnya catatan. Cuman belakangan untuk mengurangi menumpuknya perkara, ya, kemudian diberikanlah solusi restoratif justice, ya. Dipilah tuh perkara-perkara yang bisa untuk didamaikan, ya, seperti pencurian, ya, banyak itu terjadi, apalagi yang menimpa masyarakat kecil. Pelaku orang miskin karena lapar, karena kebutuhan dia melakukan pencurian, ya, hasil pencuriannya pun tidak seberapa, kemudian dilaporkan harus menjalani proses hukum. Padahal dia tulang punggung keluarga. Oleh sebab itu diberikan kebijaksanaan oleh aparat penegak hukum dalam hal di negara melalui penyidik, kepolisian dan jaksa, ya, untuk diberikan ruang seluas-luasnya terkait dengan RJ. Sehingga itu banyak kita lihat mencuri laptop atau mencuri hasil tanaman, kemudian dipertemukan pelapor dan terlaporan sepakat untuk berdamai. Kan indah damai itu. Kemudian, nah, hasil atau bentuk daripada hasil mediasi itu seperti apa, ya? Bisa pernyataan bersama, ya, atau kesepakatan perdamaian, ya. Itu kalau dibuat di bawah tangan, ya. Kemudian bisa juga akta perdamaian atau akta dading. Nah, itu bisa dibuat oleh hakim. Itu namanya akta dading atau di hadapan notaris, ya. Itu bentuk-bentuknya sehingga perdamaian yang sudah dijalankan dibuat bisa dijalankan, ya. Kemudian ada asas win-win solusi, ya. Win-win solution itulah asas dalam mediasi. Artinya apa? Tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, semua menang kalau mediasi sepakat, ya. Itulah win-win solusi, ya, solusi untuk memenangkan kedua belah pihak, ya. Kemudian biasanya kalau di pengadilan itu ada yang namanya mediator. Nah, mediator ini adalah orang yang memfasilitasi, yang menjadi media, ya, antara penggugat dan tergugat untuk mencapai sebuah kesepakatan. Oke, itu gambaran mengenai tentang mediasi dan bagaimana pentingnya. Ya, sembari mengisi waktu kita sharing-sharing sedikit. Oke. Selamat siang, salam RP, salam sehat.